Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kodora, masih di series OOP Python bersama kalian Yudi Putraka. Di video ke-13 kali ini kita akan membahas tentang inheritance. Yang dimana inheritance ini berarti pewarisan. So, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya guys. Nah, kita langsung bahas nih, inheritance itu gimana sih polanya? Jadi pola inheritance itu kita membuat class baru yang kita sebut child class, yang dimana child class ini mewarisi atribut dan metode dari parent class-nya atau kelas atasnya. Jadi misalnya kita punya kelas namanya pegawai yang berisi nama dan jabatan. Lalu kita punya kelas manajer dan staff yang bisa mewarisi data dari pegawai tapi juga punya fitur tambahan masing-masing. Nah, dengan inheritance ini kita bisa menghemat kode karena kita nggak perlu tuh menulis ulang atribut atau metode yang sama di child class-nya. Lalu kita juga bisa menyesuaikan behavior di dalam child class, yang misalnya dengan menambahkan metode baru atau metode parent-nya yang biasa kita kenal sebagai overriding. Nanti overriding ini akan kita bahas lebih lanjut di dalam video ke-14 yang membahas tentang polymorphism. Buat kalian yang masih bingung, kita langsung masuk ke sesi coding guys. Teman, sekarang kita mencoba menerapkan inheritance ke dalam program yang sudah kita buat sebelumnya. Sebelumnya kita ubah dulu, kita tidak perlu mengubah karena kita sudah mempunyai getter dan setter. Di sini kita bisa membuat kelas turunannya dengan yang namanya, misalnya di sini kita buat kelas mahasiswa 1, mahasiswa S1 dengan parameter. Nah, parameter ini kita isi dengan kelas parent-nya. Nah, di sini kita bisa def init yang dimana kita membuat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan yang dimana di Python ini sudah bisa membaca jika kita membuat yang namanya inheritance. Nah, sebelum itu di dalam sini kita punya yang namanya atribut baru yang kita namakan skripsi. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat yang namanya inheritance atau single inheritance, sebenarnya kita menurunkan parent class menjadi satu child class. Nah, di sini kita coba buat yang namanya multiple inheritance. Tapi kita bedakan di sini dengan tambahan, jika mahasiswa S2 dia hanya perlu mengeluarkan yang namanya tesis. Maka di sini kita bisa membuat atribut baru dengan nama tesis dan kita deklarasikan di dalam constructor-nya. Nah, di sini kita sudah punya namanya child class dari parent class, yaitu mahasiswa. Kita belum menambahkan metode, di sini kita bisa coba menambahkan metode. Metode ini adalah misalnya dev info tambahan. Print ini judul skripsinya, self skripsi. Nah, lalu kita akan buat metode yang sama di dalam kelas child class yang lain, yaitu child class mahasiswa S2. Info tambahan Nah, di sini kita sudah berhasil menerapkan yang namanya inheritance. Lalu, bagaimana cara kita mengaksesnya? Nah, untuk mengaksesnya, kita hanya perlu menambahkan
Misalnya di sini kita ingin membuat objek berdasarkan subclass atau child class yang sudah kita buat. Di sini misalnya kita ingin membuat objek dari mahasiswa S1. Lalu kita isi parameternya sesuai dengan urutannya. Misalnya di sini ada nama, NIM, jurusan, dan juga skripsi untuk mahasiswa S1. Misalnya namanya Kaliga, ikuti dengan NIM, lalu diikuti dengan jurusan, dan diikuti dengan skripsinya atau judul skripsinya. Lalu kita buat objek juga untuk mahasiswa S2-nya. Misalnya namanya Dava. Dengan NIM diikuti dengan jurusannya dan diikuti dengan judul tesisnya. Di sini kita sudah berhasil membuat objek untuk mahasiswa S1 dan mahasiswa S2 yang merupakan child class dari parent class yaitu mahasiswa. Nah, di sini untuk menampilkan info, kita bisa dengan menggunakan info, tampilkan info. Jadi kita hanya menuliskan seperti ini, maka yang ditampilkan hanya nama, NIM, dan juga jurusan. Nah, kita bisa memanggil metode yang sudah kita buat di dalam subclass atau child class-nya dengan memanggil langsung. Nah, di sini sudah bisa ditampilkan info tambahan dari mahasiswa S1-nya. Di sini sekarang kita akan coba untuk menampilkan untuk mahasiswa S2. Nah, di sini berhasil menampilkan atau menggunakan metode atau function yang ada di kelas mahasiswa S2 sebagai child class dari parent class yaitu mahasiswa. Oke teman-teman, itu dia inheritance. Dan sekarang kita, melalui inheritance, kita sudah bisa membuat fitur dari sebuah kelas tanpa harus nulis ulang dari awal. Di video ke-14, kita akan membahas dan memaksimalkan penggunaan inheritance ini dengan polymorphism. So stay tune, dan sampai jumpa di video selanjutnya guys.